kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas. Salah satunya kata yaltamisu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan saya Firdaus dalam podcast Bahas Hadis Rumah Belajar Al-Khair. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Kemarin kita sudah membahas kata salaka yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang pada intinya kata salaka itu menunjukkan proses perjalanan menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, yang serius, dan perjalanan yang bukan main-main. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kata berikutnya yang juga menarik untuk dibahas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu kata yaltamisu. Ketika kita baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Ada kata yaltamisu di situ. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa makna dan maksud dari kata yaltamisu ini? Ketika kita membaca terjemah, memang kata yaltamisu ini diartikan sebagai mencari. Sehingga barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, kata yaltamisu itu diartikan dengan mencari. Lalu, apakah yaltamisu ini hanya bermakna mencari saja, sebagaimana kita mencari barang yang hilang kemudian akan ketemu? Apakah hanya seperti itu maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggunakan kata yaltamisu? Tentulah tidak, karena kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas. Salah satunya kata yaltamisu ini. Dia memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar mencari. Teman belajar, ketika kita ingin memahami kata yaltamisu ini, maka kita setidaknya harus melihat dari beberapa hal. Yang pertama, kita lihat dari bentuk katanya. Kata yaltamisu ini dihadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk fi'il mudhari dengan wazan ifta'ala yafta'ilu iltamasa yaltamisu. Yaltamisu adalah bentuk fi'il mudhari, di mana kita ketahui bersama bahwa fi'il mudhari ini memberikan faedah makna suatu pekerjaan yang sedang atau akan berlangsung, artinya sedang dan terus berlangsung. Maka kata yaltamisu ini sedang mencari atau terus mencari. Maka dari sini kita faham faedah maknanya, bahwa proses mencari ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah proses yang sedang dan terus harus berlangsung dalam kehidupan seorang muslim. Proses yang tidak boleh berhenti, proses yang tidak boleh selesai. Dia harus sedang atau terus berlangsung. Maka tidak ada kata tamat dan tidak ada kata selesai dalam sebuah ilmu. Tidak ada kata tamat dalam belajar dan tidak ada kata usai dalam menuntut ilmu. Maka kita sering mendengar ada mahfuzat, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu itu
proses yang harus terus berlangsung selama hayat masih dikandung badan. Dia harus terus kita lakukan, tidak boleh berhenti dan tidak boleh selesai. Kapanpun dan dimanapun, proses menuntut ilmu itu harus ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, teman belajar, ada yang memaknai kata yaltamisu ini mengandung makna memegang dengan kuat atau memegang dengan erat, seolah-olah seorang yang hendak jatuh ke jurang dan memegang ranting dengan sangat erat. Artinya, proses menuntut ilmu, proses mencari ilmu itu harus dipegang dengan erat, harus dianggap sebagai seolah-olah itulah harapan terakhir kita. Sebagaimana orang yang akan terjatuh dari jurang dan memegang ranting, tentu dia akan memegang ranting itu dengan kuat, sekuat tenaga. Kenapa? Karena ranting itu adalah harapan terakhir dia supaya tidak jatuh ke dalam jurang. Sama, proses mencari ilmu itu harus dilakukan seolah-olah itu adalah harapan terakhir kita agar tidak terjatuh ke dalam jurang kebodohan, jurang kenistaan karena tidak memiliki ilmu. Maka harus dipegang dengan kuat, harus dicari dengan serius, dicari dengan sungguh-sungguh, supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Karena selamat di dunia dan selamat di akhirat harus dengan ilmu, Maka yaltamisu itu adalah memegang keilmuan, memegang proses mencari ilmu dengan sangat kuat, tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan ini akan diperkuat dengan kata sahalallahu tariqan ilal jannah pada akhir hadis. Nabi menghadirkan kata sahala. Namun kata sahala ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka simak terus podcast kami, simak terus video-video kami dengan like, share, dan subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan updatean video-video terbaru dan selanjutnya dari kami. Baik teman-teman, kami kira cukup untuk membahas kata yaltamisu pada pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Bagikan kepada teman-teman belajar yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang serupa sebagaimana kita mungkin mendapatkan manfaat dari beberapa menit yang kita tonton ini. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.